Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Rizky Cahaningrum. Saya mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 2022 Universitas Pakuan. Saya di sini akan membahas mengenai telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan, topik 5. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik artinya memberi kebebasan peserta didik untuk membangun sendiri pengetahuannya, memberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, serta memberi kebebasan peserta didik untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya tanpa mengikuti keinginan gurunya. Selanjutnya yaitu pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan merupakan konsep merdeka belajar peserta didik. Artinya, belajar menyenangkan dan menantang, mengeksplorasi secara mandiri, dapat mengungkapkan gagasan sendiri, dan berkolaborasi dengan sesama dan dapat mengekspresikan ide-ide kreatif dan inovatifnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk praktik pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu pemberian keleluasaan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu pemberian keleluasaan kepada peserta didik untuk ikut menentukan tujuan pembelajaran, metode evaluasi, dan proses refleksi pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar mendukung inovasi dan kreativitas peserta didik. Dan yang keempat, prinsip sekolah sebagai penghubung dan fasilitator bagi dunia nyata peserta didik tersebut. Nah, di sini akan membahas mengenai tantangan dalam praktik pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Di sini pun ada 4 poin. Yang pertama yaitu pendidik merasa bahwa melakukan hal-hal yang baru terkait pengajaran itu sangat memberatkan. Terus yang kedua, peserta didik tidak terbiasa untuk mandiri dalam menentukan tujuan pembelajaran. Mereka juga tidak terbiasa untuk berpikir kritis serta tidak terbiasa menyuarakan pendapat pribadi mereka. Yang ketiga, tuntunan perubahan zaman yang sangat pesat yang memaksakan peserta didik untuk mandiri. Dan yang keempat, kurangnya pemahaman masyarakat dan orang tua tentang tujuan pendidikan tersebut. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan abad ke-21. Bagaimana pendidikan abad ke-21? Pendidikan abad ke-21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Pendidikan abad ke-21 ini pun mengintegrasikan antara kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi atau TIK. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik guru pada abad ke-21 atau karakteristik pendidikan pada abad ke-21. Yang pertama itu ada long life learner. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, reflektif. Dan yang keenam itu student center. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa sekolah yang sudah mengimplementasikan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan memerdekakannya. Yang pertama itu ada Sekolah Kembang. Sekolah Kembang merupakan sekolah yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan usia dini dengan lingkungan belajar yang kondusif agar anak tumbuh menjadi seseorang yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias. Selanjutnya yaitu Sekolah Erudio. Sekolah Erudio merupakan sekolah yang berbasis proyek dan pembelajaran demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan sains. Selanjutnya ada SDN 010 Bongan,
merupakan sekolah dasar yang mengembangkan siswa berakhlak mulia, berilmu, bermutu, berwawasan lingkungan yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Dan yang terakhir itu ada Sanggar Anak Bakar, organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praksis pendidikan humanistik. Sekian mengenai pembahasan mengenai telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.